Kita bertemu kembali di dalam channel Buyung Kosa Putra. Saya mengingatkan kembali buat Bapak, Ibu, teman-teman yang belum mensubscribe, bisa mensubscribe channel Buyung Kosa Putra dan tekan gambar loncengnya, agar setiap video-video tutorial yang terbaru yang saya upload, Bapak, Ibu, teman-teman bisa mendapatkan notifikasinya. Di dalam menggunakan Google Docs, sering kita bingung bagaimana caranya kita menginsert gambar, bagaimana kita menggunakan simbol-simbol, dan sering kita ketahui bahwa Google Docs ini menggunakan jaringan internet. Jadi kalau tidak ada jaringan internet, mengalami kesulitan bagaimana menggunakannya. Saat ini kita akan mempelajari bagaimana supaya bisa dilakukan secara offline. Bagaimana kita membuat page number. Jadi mari untuk lebih cepat kita bisa masuk langsung ke dalam Google Docs-nya. Setelah kita masuk di dalam Google Docs dan kita membuat file new, membuat file yang baru untuk kita ketik. Yang pertama kita akan membuat mengenai bagaimana mengubah menjadi offline. Saat kita membuat menjadi offline, kita dapat mengetik dengan menggunakan Google Docs dimanapun tanpa ada jaringan internet. Lalu nanti tidak tersimpan dong. Tenang Bapak Ibu teman-teman, kalau langkah-langkah yang akan kita jelaskan nanti sudah diaktifkan, kita mengetik dalam keadaan offline, maka nanti saat kita mendapatkan jaringan internet dan terhubung dengan internet, Google Docs akan melakukan sinkronisasi datanya sendiri secara online. Dia langsung memindahkan, langsung menyimpan. Jadi kita aman. Bagaimana caranya? Untuk mengubah ke dalam settingan menjadi offline, Bapak Ibu teman-teman bisa lihat di sini ada menu file. Di dalam menu file ini kita lihat ke bawah ada make available offline. Maka kita akan membuat supaya dia available saat tidak ada jaringan. Kita klik, maka dia langsung berubah di situ menjadi offline. Jadi statusnya dari file, kita klik di sini, make available offline ini tercentang, maka dia bisa kita gunakan pada saat offline. Jadi ini hal yang pertama yang membuat kita menjadi lebih mudah. Inilah langkah-langkahnya yang harus kita ikuti. Yang kedua, bagaimana kita membuat page number? Di dalam mengetik sebuah naskah, terkadang kita membutuhkan setiap halaman untuk diisi dengan page number. Caranya, kita bisa langsung masuk di sini, kita tinggal klik insert, ya, di menu insert, kita bisa klik terus langsung cari di sini ada page number. Kita langsung klik page number, kita bisa pilih mau yang mana. Kita salah satu contoh kita klik. Nah, begitu kita klik di sini dia posisinya ada di atas. Di sini ada pilihan different first page. Apa bedanya? Terkadang kalau kita membuat karya tulis, baik itu skripsi, tergantung setiap institusinya ya. Terkadang mereka di halaman pertama tidak mencantumkan halamannya, jadi kosong saja. Kalau itu yang terjadi, bisa dibuat di sini different first page-nya kita aktifkan. Nah, maka dia hilang, berbeda. Kalau ini dinyalain, maka dia ada. Kalau ini kita hilangkan, kita klik, misalnya kita langsung enter sampai ke halaman berikutnya. Lihat, ini halaman berikutnya, halaman 2, ada page number-nya di atas. Tetapi tadi yang di halaman 1 tidak ada sama sekali. Di header footernya tidak ada. Jadi ini dia caranya. Kalau kita mau masuk lagi, kita tinggal klik 2 kali. Klik 2 kali di bagian header. Di sini di atas ini 2 kali. Kita bisa lihat. Nah, ini sudah tadi centang. Apa sih dalam option ini? Ini ada header format, ada page number, ada remove header. Jadi kalau kita page number, kita tinggal klik sini. Nah, numbernya kita mau taruh di atas berarti header. Kalau mau taruh di bawah berarti footer. Nah, di sini yang halaman pertama mau ditunjukkan atau tidak halamannya kita tinggal centang di sini. Bagaimana caranya kalau kita
halamannya mau melompat. Seperti biasanya ketika kita membuat sebuah karya tulis. Kalau saya membuat karya tulis, biasanya saya bedakan bab 1 satu file sendiri, bab 2 file sendiri. Misalnya bab 1 sudah sampai halaman 15, berarti bab 2 dimulai dari halaman 16. Bagaimana caranya supaya bisa memulai dari halaman 16? Jangan khawatir, kita tinggal masuk di sini settingan page number. Lihat di sini ada numbering, ada start at, nah di sini 1, kita rubah menjadi 16. Maka nanti filenya akan dimulai nomornya dari penomoran halaman 16. Saya apply, kita akan lihat berarti di sini halaman 16. Kita lihat ke bawah halaman 17. Inilah membuat page number yang berbeda juga bisa, di satu yang juga bisa. Selanjutnya, bagaimana kita mau insert tulisan simbol? Sering sekali kita ketika mau menginsert tulisan simbol, kita bingung. Di sini kita bisa lakukan dengan cara klik insert, lalu di sini ada spesial karakter. Kita klik spesial karakter, maka dia akan muncul. Karakter apa yang mau kita insert, yang kita gunakan. Misalnya tanda panah ini kita mau pakai. Saya tinggal klik saja, maka akan muncul. Perhatikan, ini muncul. Kita mau klik yang ini muncul. Jadi tinggal kita pilih mau spesial karakter yang mana bisa kita gunakan. Inilah caranya kita menggunakan simbol-simbol atau karakter-karakter. Masih banyak di antara kita yang bingung bagaimana menggunakan simbol-simbol dan karakter. Ini yang harus kita perhatikan dan kita lakukan. Lalu, yang berikutnya, bagaimana kita memasukkan gambar atau picture. Memasukkan picture. Kalau kita mau memasukkan picture, hal yang mudah juga, kita bisa klik insert, ada image. Bisa juga dengan kita langsung dari shortcut ini, ada di sini insert image. Tinggal diklik panah bawahnya, tinggal mau yang mana. Sama, ini sama yang tadi, yang dari menu insert ini juga sama, tidak berbeda. Ini hanya shortcutnya saja supaya kita mudah. Begitu kita klik insert image, maka di sini ada muncul upload from computer. Apa maksudnya? Kalau gambar yang mau kita masukkan ada di dalam hard disk komputer kita, maka kita tinggal menguploadnya saja. Misalnya saya klik upload from computer, kita tinggal pilih gambar mana yang mau kita ambil untuk kita upload ke dalam file tersebut. Kita tinggal pilih, misalnya ini, ya kita tinggal klik open, maka dia langsung akan terinsert gambarnya. Wow, besar sekali. Bagaimana cara mengecilkannya? Bisa dengan kita langsung klik gambarnya ini sampai muncul titik-titik yang ada ini. Lalu kita tinggal arahkan kursor kita sampai di pojok yang bawah, terserah sebelah mana saja, sampai dia membentuk gambar panah. Lalu kita klik mouse yang kiri, kita tahan dan kita seret. Kita kecilkan sesuai dengan ukuran yang kita mau. Kita lakukan seperti ini. Ini dia caranya. Bisa kita lakukan dengan cara seperti ini. Sekarang posisinya dia ada di atas nih. Ada di tengah. Lalu kita mau merubah-rubahnya sesuai dengan settingan di sini ada nih. Settingannya ada inline, berarti kalau ada tulisan-tulisan kalau kita geser ya, kalau inline ini, kalau kita geser di barisan kedua, maka tulisannya akan berubah ke atas ke bawah. Nah, ini maksudnya, di tulisannya ada di atas dan ada di bawah. Kalau kita mau merubah wrap text, maka dia bisa seperti ini hasilnya. Dia bisa langsung bergeser sendiri karena dia langsung di wrap otomatis sama dia. Kalau kita mau membuat di sini break, jadi langsung terbreak, ada yang di atas, ada yang di bawah, dia juga bisa seperti ini. Ini ada juga beberapa tinggal settingan marginnya, atau kita pakai move with text juga bisa. Jadi ini ada size and rotation, jadi kita klik size and rotation. Di sini ada size-nya, kalau kita mau kecilkan kita sudah tahu ukurannya. Kalau mau dikecilkan secara skala juga bisa, dia langsung mengecil, saya kecilkan secara skala.
Kalau log aspect rasionya berarti dia akan mengatur rasionya sesuai antara width dengan height-nya. Nah, ini untuk angle-nya juga bisa kita misalnya mau miringkan atau mau kita balikin lagi, ini bisa miring. Atau mau di rotate juga dia sudah ada, tinggal diklik rotate di sini. Nah, ini settingan-settingan juga sekaligus ada text wrapping yang tadi yang sudah dijelaskan ya. Ada juga di sini margin from text-nya bisa diatur, positionnya kita bisa lihat, bisa diatur. Ini. Ada recolor, kalau kita mau atur recolornya kita bisa atur, tergantung sesuai dengan selera masing-masing. Menu ini juga bisa kita klik kanan dari sini, dia juga muncul apa saja yang ada di dalamnya, kita bisa lihat. Ketika kita klik, nah di sini ada, kalau kita mau hapus, mau copy, semua muncul ada di sini. Jadi tidak usah khawatir. Kalau kita mau crop misalnya, ini juga bisa, kita tinggal klik crop, nanti dia terlihat di sini gambarnya. Saya besarkan sebentar, saya besarkan lagi. Nah, di sini ada garis hitam ya, ini bingkainya, ini bordernya. Jadi Bapak Ibu teman-teman bisa langsung mengarahkan bagian mana yang mau di crop. Misalnya putihnya terlalu banyak, saya mau crop supaya hanya sampai di badan, saya tinggal arahkan mouse saya, kursornya ke bawah sampai dia berubah seperti ini menjadi gambar panah. Lalu kita klik mouse yang kiri, kita tahan, kita tinggal geser ke atas, kita habiskan. Selesai, kita tinggal lepaskan, dia langsung tercrop sendiri, terpotong, bisa kita rubah. Jadi inilah yang bisa kita gunakan di dalam membuat menginsert sebuah gambar. Kita bisa lakukan juga di sini replace image, kalau kita mau ganti bisa juga image-nya kita ganti, atau mau kita reset kita kembalikan lagi gambarnya. Kalau ini kan sudah di crop ya tadi ya, ini gambarnya sudah di crop, mau dikembalikan lagi kita tinggal klik kanan, kita bisa langsung reset image, langsung dia kembali lagi seperti semula. Atau kita lihat menunya lagi, ada image option. Apa sih image option? Kita tinggal klik, dia langsung masuk di sini menunya image option. Semua ada yang tadi kita sudah lakukan. Ada juga di bawah, bagian bawah menu adjustment. Ini untuk warnanya bisa kita atur, transparansinya, lihat gambarnya berubah menjadi agak transparan. Brightness-nya juga kita bisa rubah, mungkin agak terangan lagi, dia menjadi lebih terang, atau kita gelapin lagi, dia menjadi lebih gelap, atau kita kembalikan ke standarnya di 0. Untuk kontrasnya juga sama. Jadi itu tadi langkah-langkah bagaimana kita membuat naskah dengan sarana Google Docs. Kita bisa insert, kita bisa membuat page number, kita bisa insert picture, kita bisa membuat menjadi offline, semua bisa kita lakukan di sana. Dengan tutorial berikut ini, saya mengharapkan ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga bisa sama-sama kita belajar, bertumbuh bersama. Bagi yang belum, jangan lupa, ayo saya mengajak, silahkan. Saya mengizinkan video ini untuk Bapak Ibu teman-teman share kepada yang lainnya, supaya mereka juga bisa mengikuti pembelajaran ini, sehingga bisa mempermudah di dalam mencari settingan-settingan di dalam Google Docs. Jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan gambar loncengnya supaya setiap video yang terbaru Bapak Ibu mendapati notifikasinya. Terima kasih buat yang mendukung kami dengan mensubscribe dan sudah mengaktifkan tombol loncengnya. Terima kasih.